Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM 23020500019, kelas 2B PGMI, mata kuliah Pengembangan Profesi Keguruan. Fenomena guru terpuji dan teladan. Kisah seorang guru, Bapak Usman, guru di pedalaman Flores Timur, jalan kaki 5 km susuri hutan untuk mengajar. Usman Ahmad Watowutun, guru sekolah dasar Negeri Arang, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Setiap hari berjuang mencapai sekolah untuk mengajar. Sekolah dasar tempatnya mengabdi berada di Arang, sebuah dusun terpencil yang masih jauh dari perhatian pemerintah. Jaraknya sekitar 5 km dari desa induk. Kondisi jalanan rusak dan belum ada jaringan listrik. Kurang lebih sudah 21 tahun Bapak Usman mengajar di sini, ucap Usman kepada seorang wartawan. Usman menuturkan awalnya tak ada sekolah di dusun itu. Anak-anak pun harus berjalan kaki jauh menuju sekolah di Desa Sagu tahun 2002. Dibangun sebuah sekolah dasar di dusun Arang. Usman menjadi salah satu guru perintis pembangunan sekolah darurat yang dibuat dari bahan seadanya. Sejak saat itu, Usman menyusuri hutan, menaiki bukit, dan menuruni lembah untuk berangkat ke sekolah yang berjarak 5 km dari rumahnya. Usman meninggalkan rumah sekitar pukul 5-30 WITA. Ia menggunakan pakaian biasa untuk menghindari air dan lumpur sepanjang jalan, sambil menentang tas dan sebilah parang. Guru 4 anak ini berjalan kaki melewati kebun warga dan hutan. Jalanan terjal dan sedikit menanjak menjadi rutinitas Bapak Usman. Belum lagi sepanjang perjalanan suasana sepi, hanya terdengar suara burung dan nyanyian hutan. Parahnya, ungkap Usman, saat musim hujan tiba, jalanan sangat licin. Dia harus sangat berhati-hati agar tak tergelincir jatuh, apalagi lumpur juga. Saya juga harus bawa parang untuk potong makanan kambing saat pulang sekolah, ucap Bapak Usman. Kesimpulan, kesabaran dan keterampilan Bapak Usman, seorang guru honorer di pedalaman Flores Timur, menunjukkan kesabaran dan keterampilan dalam mengajar anak-anak di pedalaman. Ia rela berjalan kaki 5 kilometer melalui hutan untuk mengajar siswa yang tidak memiliki akses ke sekolah yang lebih dekat. Bapak Usman tidak hanya berperan sebagai guru, tapi juga sebagai orang yang peduli terhadap pendidikan anak-anak di pedalaman. Ia mengikuti tes guru kontrak pusat dan dinyatakan lulus setahun kemudian, menunjukkan keterlibatan pribadi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kasus Bapak Usman menjadi contoh teladan bagi guru lainnya, menunjukkan bahwa dengan kesabaran, keterampilan, dan kesadaran, guru dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di pedalaman. Fenomena pelanggaran kode etik guru. Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri Surabaya pukul siswa depan kelas. Reni Astuti, pelanggaran berat. Sebuah video berdurasi singkat 3 detik beredar luas di grup pesan singkat WhatsApp. Tampak seorang guru memukul kepala salah seorang siswa yang berada di depan kelas. Belum diketahui secara pasti kronologis kejadian tersebut. Namun, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti memastikan lokasi kejadian berada di salah satu SMP Sekolah Menengah Pertama Negeri di Surabaya. Intinya video itu tersebar dan sampai ke saya. Kemudian saya cek kebenarannya ke Dinas Pendidikan. Dispendik pun tahunya dari saya dan langsung dicek. Ternyata benar di Surabaya, kata Reni saat dihubungi. Pihaknya mengapresiasi respon cepat kepala dinas terkait yang pagi ini langsung bergerak menuju sekolah tersebut. Dirinya memastikan akan turut mengawal proses tindak lanjut peristiwa yang terekam dalam video singkat ini. Apapun alasannya, perilaku seperti itu tidak dibenarkan. Jelas itu tindakan yang salah berat dan harus mendapati sanksi berat. Dengan memukul itu sudah kesalahan fatal dan harus disanksi berat, tegasnya. Kekerasan terhadap anak di sekolah telah diatur dalam pasal
54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang 35 2014. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang pertama, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan ataupun seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Yang kedua, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Pasal 2 ayat 4 dan 5 Kode Etik Guru Indonesia yang menyatakan bahwa menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. Ayat 5-nya menyebut melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik jelasnya. Berikutnya dari itu, pimpinan DPRD Surabaya ini meminta agar Dispendik dan sekolah terkait untuk segera mendatangi orang tua dan meminta maaf secara terbuka. Anak ini harus dilindungi, jangan sampai ada trauma, dan psikis harus didampingi siswa lain yang ada di kelas itu juga harus mendapat pendampingan agar tidak menimbulkan trauma, pintanya. Kesimpulan, pelanggaran etika guru dengan menampar siswanya di depan kelas, tindakan ini sangat disayangkan karena tindakan kekerasan guru tersebut dapat memiliki dampak negatif pada siswa, termasuk mengganggu suasana belajar, menimbulkan rasa takut dan ketakutan, serta menghambat proses belajar siswa. Dari kasus ini adalah bahwa guru harus berperilaku profesional dan menghormati siswa sebagai individu yang berhak mendapatkan pendidikan yang aman dan kondusif. Tindakan kekerasan guru tidak hanya melanggar etika guru, tapi juga dapat memiliki dampak negatif pada siswa. Itulah tadi fenomena kasus guru terpuji atau teladan dan fenomena kasus guru pelanggaran kode etik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.